Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pastor Alexander Abana. Hari ini saya mau sampaikan pesan Tuhan sesi kedua, temanya menjaga hati. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 4 ayat 23. Saya bacakan, kita dengarkan firman Tuhan. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sampaikan pesan ini kepada kita semua dengan tema jagalah hatimu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bicara jaga hati, maka kita perlu waspada. Ada dua hal yang akan saya sampaikan dengan saudara, pentingnya jaga hati. Yang pertama, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita menjaga hati kita supaya jangan dikuasai setan. Saya ulangi, kita menjaga hati kita supaya jangan dikuasai setan. Inilah pesan Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hati kita ketika dikuasai setan, maka akan memancarkan sifat-sifat atau produk-produk dari setan itu sendiri. Makanya Yesus berkata dalam firman-Nya, segala sesuatu dilihat dari buahnya. Dari buahlah kita mengetahui segala sesuatu. Jadi apa yang keluar dari mulut itu berdasarkan hati. Nah, kita akan mengerti bahwa orang itu dikuasai setan atau tidak. Akan ketahuan produknya, akan ketahuan buahnya, buah perkataannya, buah tingkah lakunya, buah 5 mata panca inderanya, itu kan ketahuan. Makanya Yesus bilang, atau Alkitab berkata dalam Kejadian 1:26, baiklah kita jadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Katakan amin. Nah, serupa dan segambar dengan kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung darat. Artinya serupa segambar dengan kita di sini bukan rupa daging, bukan wajah, mata, atau apapun yang dari fisik ini. Tapi yang dimaksud serupa dengan gambar kita itu adalah karakter, sifat ilahi Kristus Yesus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita nggak jaga hati kita, maka hati kita dikuasai setan dengan memasukkan produk-produknya di dalam 5 mata panca indera kita, bahkan sampai ke hati kita. Salah satunya adalah membuat kita khawatir, membuat kita cemas, membuat kita emosi, marah, dengki, dendam, membuat kita tidak percaya. Nah, ini adalah produk-produk iblis. Bagaimana kita tahu produk-produk iblis ini keluar? Ketika dia mengalami masalah, ketika masalah diizinkan datang dalam hidup kita, dan ketika datang, apakah kita khawatir? Apakah kita takut?
apakah kita cemas, apakah kita ragu, maka inilah produk iblis sedang menguasai anak-anak Tuhan. Oleh sebab ini, saya mau katakan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jagalah hatimu supaya tidak timbul kebencian dengan orang tua, dengan papa mama, dengan kakak adik, dengan saudara-saudara yang lain, dengan pendeta, dengan majelis, dengan jemaat yang lain. Mari kita jaga hati kita supaya jangan dikuasai setan. Jangan sampai dia menitipkan produknya dan kita tidak sadar sedang mengembangbiakan produk-produk setan dalam hidup kita. Makanya Paulus berkata, hendaklah dirimu dikuasai oleh perbuatan Kristus, atau dikuasai oleh perbuatan ilahi dari Kristus, dikuasai firman. Di firman Tuhan lain atau Alkitab yang berkata, hendaklah kamu dikuasai oleh roh, bukan daging. Nah, ketika kita hidup oleh daging, maka kita sedang dikuasai oleh setan dalam hidup kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, berarti saudara harus memilih. Bangun pagi, dua pilihan. Mau di hatimu, pikiranmu dikuasai setan, atau mau dikuasai terang, atau dikuasai Kristus. Bukan Tuhan yang menentukan, tapi dari pribadi kita. Saudara sekalian, saudara dan saya, kita harus memutuskan bahwa kita hanya dikuasai oleh Kristus. Poin yang kedua, kita harus menjaga hati kita supaya tetap dikuasai oleh firman atau oleh Roh Kudus. Kan cuma dua, dikuasai setan atau dikuasai Roh Kudus, atau dikuasai Tuhan Yesus. Cuma dua, dan kita harus memilih salah satu. Nah, kalau orang dikuasai Kristus atau dikuasai firman, maka ketika disenggol tumpahnya firman. Katakan amin. Tumpahnya perkataan-perkataan yang memberkati. Tumpahnya itu kelakuan-kelakuan yang membawa terang. Katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah buahnya. Tidak mungkin Bapak Ibu menanam mangga, buahnya apel. Pasti mangga juga buahnya. Sama. Ini kan berhubungan dengan hati kita. Nyantol dengan Yesus atau nyantol dengan produk setan. Hidup ini cuma dua pilihan. Pilihlah satu supaya kamu hidup. Pilih kematian atau kehidupan. Hanya satu dong. Pilih surga atau neraka. Pilih hitam atau putih. Pilih terang atau gelap. Pilih benar atau salah. Tuhan kasih pilihan kepada kita supaya kita memilih yang diinginkan Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mendorong Bapak, Ibu, saudara dan saya, mari kita jaga hati. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Kenapa harus jaga? Supaya tidak dikuasai setan. Kalau dikuasai setan, makanya hidupnya akan penuh dengan kelicikan, kebohongan, tipu daya. Sebaliknya,
Kalau kita dikuasai Roh Kudus, hidupnya penuh kejujuran, keikhlasan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, dan seterusnya. Itu yang kita akan kerjakan. Tapi kalau hati kita dikuasai setan, masih mengeluh, ngedumel, bersungut-sungut, itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Jadi dari mana kita tahu orang itu dikuasai setan atau dikuasai Tuhan? Dari buahnya. Dari buah 5 mata panca indera dia. Buah kelakuan, karakter. Walaupun dia baca firman ngelotok, iblis juga tahu firman, tapi iblis tidak bisa melakukan firman. Makanya kita dibutuhkan untuk melakukan firman. Lakukan firman itu dengan segenap hatimu. Jagalah hatimu mulai hari ini, supaya jangan masuk produk-produk setan, supaya kita tidak menjadi menyerahkan pribadi kita dikuasai setan dan mempromosikan perbuatan-perbuatan setan. Sebaliknya kita harus telanjangin setan. Sebaliknya kita harus menelanjangi setan, supaya setan itu dipermalukan, dilucuti, dan tunduk di bawah Kristus Yesus. Katakan amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini renungan yang singkat yang mendorong saudara dan saya, Bapak, Ibu, saudara dan saya, untuk tetap jaga hati. Jangan izinkan produk setan menguasai 5 mata panca inderamu. Jangan izinkan produk setan menguasai tingkah lakumu, hatimu. Izinkan Roh Kudus hanya menguasai 5 mata panca indera dan hatimu. Hidupmu dikuasai oleh Roh Kudus, oleh firman, maka hidupmu akan menjadi terang. Makin hari makin terang benderang, dan banyak jiwa yang akan diselamatkan. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini renungan singkat. Saya berharap ketika saudara mendengar ini, saudara bertobat. Yang belum bertobat, bertobat. Jaga hati baik-baik. Jangan izinkan kepahitan. Jangan izinkan kecewa. Izinkan sukacita, damai sejahtera. Izinkan kehidupan Kristus semakin hari menguasai kita. Tuhan Yesus memberkati.